Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana belajar di rumah anak-anak? Menyenangkan kan bersama orang tua? Karena kita masih belum diperbolehkan untuk belajar tatap muka di sekolah, jadi kita masih harus belajar melalui daring ya. Jika keluar rumah, jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, sepertinya masuk semua ya ini ya. Coba ibu absen ya. Upin, Hadir, Bu. Ipin, Ada, Bu. Esan, Iya, Cikgu. Mail, Iya, Bu. Mei, Ada, Bu. Fizi, Ada, Cikgu. Susanti, Iya, Ibu. Jarjit. Saya Oke, masuk semua. Semuanya cantik dan ganteng ya. Rapi, pakai seragam lengkap. Alhamdulillah. Anak-anak, siapa yang sudah membaca teks bahasa Indonesia yang ibu kirimkan di grup tadi? Sekarang ibu minta Fizi untuk membaca teks yang sudah ibu berikan ya. Iya, Bu. Pada hari libur, tepatnya hari Sabtu, aku dan keluargaku berkumpul bersama di ruang keluarga. Kami bercerita tentang pengalaman-pengalaman selama seminggu. Setelah bercerita panjang lebar dengan senang hati, tidak lupa pula kami menonton televisi bersama keluarga. Kami menonton acara-acara kesukaan kami, seperti sinetron, kartun, dan film lainnya. Kami semua menontonnya dengan senang hati. Baik, terima kasih ya Fizi. Jadi anak-anak, dari teks tersebut apa sih maksudnya? Ada yang bisa menjawab? Susanti, Oke, Bu. Susanti. Apa sih maksud dari teks yang disampaikan Fizi tadi? Tentang keluarga yang liburan menonton TV bersama, Bu. Ya, pintar Susanti ya.
Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Ya, hari ini kita belajar 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Di Bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi, tentang penemuan televisi. Jadi nyambung ya sama cerita yang teks yang sudah dibacakan visi tadi ya, oke? Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Jadi di sini ada teks bacaan tentang sejarah penemuan televisi. Bisa dibaca bersama-sama ya. Dari paragraf pertama, coba ibu bacakan. Kalian sudah melihat semuanya ya, itu teksnya sudah ada di layar. Sejarah penemuan televisi, desain Bird. Yang pertama adalah perangkat elektronik yang disebut dengan nama Nipkow disk. Lalu, disk scanning dikembangkan pada tahun 1884 oleh ilmuwan Paul Nipkow asal Jerman. Fungsi alat ini terdiri dari disk karton dengan serangkaian lubang persegi terletak dalam posisi spiral. Ketika dikombinasikan dengan fotoelektrisel dan putaran, Nipkow disk mampu men-scan area terang dan gelap dan mengkonversi informasi dari sinyal listrik. Dengan menggunakan second disk dan digabungkan dengan yang pertama, Nipkow mampu mengubah signal ke gambar visual dasar, yaitu bacaannya ada 4 paragraf dan sudah diterima masing-masing ya. Jadi silakan dibaca sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya ada gambar televisi dari waktu ke waktu. Jadi ternyata televisi yang kalian tonton sekarang ini itu berkembang anak-anak ya, dari zaman ke zaman. Itu terlihat dari gambar ada di tahun 1930, TV-nya modelnya seperti itu, kotak, dan layarnya itu cenderung lebih kecil ya. Cenderung lebih kecil. Lalu ada di tahun berikutnya lagi, dilihat di tahun 1960 itu ya. Di 1960 itu terlihat bentuk TV kotak, lebih ke seperti kubus gitu ya anak-anak. Lalu ini layarnya masih hitam putih, belum berwarna seperti TV pada saat ini. Nah, ini dilihat lagi di perkembangan terakhirnya ini di tahun 2010 ya, perkembangan TV sudah mulai datar layarnya ya, mulai tidak cembung lagi, tidak kubus lagi ya, dan ini sudah berwarna. Dan sekarang TV juga udah banyak sekali perkembangannya, ada yang smart TV, LED TV ya, dan lain-lain, banyak sekali. Itu bisa diperhatikan gambar televisi dari waktu ke waktu. Untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan LKPD 1 yang sudah ibu bagikan ya. Bisa di-download. Untuk yang belum mempunyai, silakan di-download di grup WhatsApp masing-masing atau di kolom deskripsi yang sudah ibu cantumkan di bawah ini ya. Anak-anak sudah paham apa itu komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Jadi, komponen listrik yang dinamakan dengan rangkaian listrik itu adalah sebuah jalur atau lintasan yang dialiri elektron dari sumber voltase atau muatan listrik. Sebuah elektron itu dapat mengalir dari materi penghantar arus listrik yang disebut dengan konduktor, sehingga kabel yang digunakan pada rangkaian listrik untuk mentransfer arus listrik terbuat dari bahan tembaga ya. Tempat sebuah elektron masuk ke dalam rangkaian listrik itu disebut dengan sumber listrik. Sementara setiap benda yang menggunakan listrik untuk pengoperasiannya
dinamakan sebagai beban listrik. Rangkaian dapat dialiri arus listrik jika adanya sumber tegangan untuk membuat arus listrik, adanya beban listrik yang disuplai sumber tegangan, lalu merupakan rangkaian tertutup. Nah, untuk rangkaian listrik sendiri itu terdiri dari dua ya anak-anak ya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik saja. Misalnya pada sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, namun hanya ada satu jalur kabel yang mengalirkan listrik. Ya, ini contohnya ya, sudah ada gambarnya dari rangkaian listrik seri. Lalu jika itu tadi seri, bagaimana dengan paralel? Paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Misalnya, pada sebuah rangkaian yang mempunyai dua resistor, di mana terdapat satu kabel untuk setiap resistor. Rangkaian paralel juga merupakan rangkaian yang paling sering digunakan pada instalasi listrik di rumah-rumah. Jadi di rumah-rumah kalian itu lebih banyak menggunakan rangkaian listrik paralel. Meski terbilang sedikit rumit dari rangkaian seri, rangkaian ini memiliki lebih banyak keunggulan. Jadi meskipun lebih rumit itu, ternyata rangkaian paralel itu lebih banyak keunggulannya daripada rangkaian seri. Ini contohnya gambarnya ya, ada di tayangan, sudah ada ya, itu gambarnya. Jadi kalau rangkaian seri tadi itu yang komponennya itu disusun secara berderetan, tapi kalau komponen rangkaian paralel itu disusun secara sejajar. Oke. Selanjutnya ini ada gambar komponen-komponen listrik. Yang pertama itu ada apa anak-anak? Ada baterai ya. Apa fungsi dari baterai? Sebagai sumber energi atau arus listrik. Lalu yang kedua itu ada apa? Ada kabel atau penghantar listrik. Apa dari fungsi kabel? Untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lainnya. Lalu ada apa lagi itu? Gambar sikring ya. Fungsi dari sikring apa? Untuk memutuskan aliran listrik jika terjadi kelebihan beban atau konsleting. Nah, yang terakhir ini ada, pasti sudah sering banget ya nih di rumah kalian pasti nampak sekali ini ya, saklar ya. Fungsinya untuk memutus dan menyambung aliran listrik. Ya anak-anak, untuk memudahkan kalian, ibu akan menayangkan tayangan untuk bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel ya. Ibu tayangkan videonya, silahkan disimak baik-baik ya. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel kurang lebih 2 meter, 2 batu baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting, lalu ada lampu dan beserta dudukannya. Lalu yang terakhir ada saklar. Hai anak-anak, masih dalam pembahasan video sebelumnya kali ini kita akan membuat prakarya rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan 2 baterai dan merekatkannya dengan selotip dengan erat.
Lalu, seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan saklar di mana, lalu lampunya di mana. Di sini, rangkaian paralelnya Bu Sangong menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel disusunnya harus bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan erat. Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak-anak? Kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Nah, kita rekatkan. Ini belum rekat seutuhnya. Nah, seperti ini jika baterainya terhubung dengan baik. Salah satu kelebihan rangkaian paralel adalah ketika kita melepaskan satu lampu, maka lampu lainnya tidak mati. Nah, seperti ini. Beda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri satu dilepas bohlamnya, maka bohlam yang satunya akan ikut padam. Seperti ini. Dan kelebihannya juga, jika rangkaian paralel itu
lampunya lebih terang. Coba kita lihat lagi ya. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Nah, sekarang coba kalian buat rangkaian paralel kalian sendiri dengan desain kalian sendiri. Dan jangan lupa di dalam presentasi video praktikum kalian harus menyebutkan apa sih kelemahan dan kelebihan rangkaian paralel dan apa kelemahan dan kelebihan rangkaian seri. Terima kasih, selamat mencoba anak-anak dan semoga kalian berhasil. Sampai jumpa. Ya, bagaimana sudah memahami bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel? Mudah, tapi jika ingin membuat harus diawasi oleh orang tua ya, karena berhubungan dengan benda-benda tajam dan berhubungan dengan listrik. Oke. Selanjutnya mengerjakan LKPD 2 yang sudah Ibu sediakan ya. Jangan lupa dibaca, ada buku bacaannya juga dan LKPD-nya untuk dikerjakan. Oke. Di pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi ya. Jadi anak-anak ada bacaan tentang perubahan sosial dalam rangka modernisasi ya. Ini ada bacaannya, yaitu sebentar Ibu buka terlebih dahulu ya, bisa dilihat ini ya di layar, bisa dilihat. Jadi ada pengaruh positif modernisasi terhadap perubahan sosial budaya ya. Yang pertama itu ada perubahan tata nilai dan sikap ya. Tata nilai itu apa? Tata nilai merupakan cara berpikir atau aturan yang mempengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi itu berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Lalu selanjutnya ada teknologi yang menghasilkan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, diantaranya kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, lalu hasil produksi yang lebih banyak. Berikut ini adalah dampak positif berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang transportasi. Dampak positif adanya perubahan sosial dalam bidang transportasi itu, yang pertama itu menghemat waktu dalam perjalanan. Kalau dulu itu misalnya jarak dari Jogja ke Surabaya itu hanya bisa dilalui dengan kendaraan darat saja yang membutuhkan waktu 1 hari 1 malam ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang itu sudah berkembangnya zaman, ada yang namanya transportasi pesawat ya, udara, yang hanya ditempuh dengan waktu beberapa jam saja. Lalu yang kedua itu menghemat tenaga. Yang ketiga menghemat ongkos atau biaya transport. Lalu yang keempat ada memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Lalu yang kedua, bidang kedua itu ada bidang komunikasi. Dampak positifnya saya ambil salah satu, dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. Kalau dahulu itu
kita berkabar dengan sanak saudara yang ada di jauh sana menggunakan apa anak-anak biasanya surat ya. Dulu kalau dahulu itu kita pakai surat, sekarang hanya dengan memegang handphone saja, hanya mengetik saja kita sudah bisa berkabar dengan saudara kita atau teman kita yang ada di jauh sana ya. Lalu ada lagi contohnya adalah mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Kalau dulu itu loh anak-anak ya, layanan bank itu hanya bisa di satu tempat saja, ya di bank itu atau di ATM. Kalau sekarang kita mau transfer, mau apapun bisa menggunakan handphone, sangat canggih ya. Lalu yang bidang ketiga ada bidang ekonomi, yaitu dampak positifnya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Lalu ada produktivitas dunia industri semakin meningkat dan persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya ada di bidang pertanian. Petani akan lebih mudah dan cepat dalam mengolah lahan mereka. Ya, itu misalnya dengan menggunakan alat pembajak sawah ya. Kalau dahulu kan pakainya menggunakan hewan ya, seperti sapi atau kerbau. Kalau sekarang sudah ada mesin traktor untuk pembajak sawah, jadi memudahkan petani dalam mengelola lahan mereka ya. Lalu hasil yang diperoleh oleh petani lebih beragam produk dan lebih melimpah. Kalau dulu mungkin hanya satu saja, yaitu padi saja ya, kalau dulu. Sekarang sudah banyak sekali ya, ada mulai dari padi itu bermacam-macam ya, ada yang padinya jenisnya ini mentik susu kayak gitu-gitu ya, banyak sekali. Sekarang sudah berinovasi. Lalu yang kelima di bidang pendidikan ini adanya media-media elektronik sebagai sumber belajar. Kalau dulu itu cuma buku aja, belajar hanya pada buku, teori semuanya hanya pada buku. Sekarang semuanya bisa dilihat melalui internet ya, semua tentang penjelasan materi, mata pelajaran semuanya bisa dilihat di internet. Tidak ada alasan untuk tidak belajar untuk saat ini ya, karena semuanya dipermudah karena kita bisa melihatnya melalui internet ya. Lalu ada pemenuhan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi ya, itu lebih mempermudah dalam saat ujian ya. Lalu yang ada ini dampak positif yang selanjutnya itu ada sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, tapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lainnya. Seperti sekarang ini di masa pandemi, kita tidak diharuskan untuk belajar melalui tatap muka secara langsung, tapi kita juga dihimbau untuk pembelajaran daring seperti ini ya. Jadi tidak selalu tatap muka, tapi juga bisa seperti ini. Kita anak-anak bisa melihat bu guru di YouTube yang sudah ibu sampaikan ini, atau melalui Google Meet atau Zoom seperti itu ya. Pembelajaran tanpa batas sekarang ya. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Oke, itu semua tadi adalah pengaruh positif pada modernisasi ya, pada perubahan sosial budaya. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di modul yang sudah ibu guru bagikan dan LKPD yang sudah ibu guru bagikan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar penilaian 1 yang ada di balik LKPD ya, itu dikerjakan untuk latihan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas, bisa menghubungi bu guru melalui WhatsApp ya anak-anak. Jangan lupa terus belajar dan kerjakan soal-soal yang sudah ibu guru bagikan. Jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak begitu penting ya. Jangan lupa 3M, oke?
Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Anak-anak juga paham. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.